terhadap pemain band itu sebenarnya bagusnya sih kalau cowok semua gitu, cewek semua. Tadi kan jarang gitu ya. Nah kalau cewek harus rock and roll ceweknya. Oh, gitu. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih Clippers sama General, kita bakal banyak oh ya, banyak hal yang bakal kita bahas lanjutnya. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. Masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani dan akal sehat dibuat bingung. Masyarakat yang modal utamanya adalah hati nurani dan akal sehat dibuat bingung. Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat kami tuangkan dalam sebuah program Faperta Berkarya, menginspirasi, mengedukasi, berbudaya, dan menawarkan solusi bagi persoalan yang dihadapi petani Lampung. Berbagai sektor pertanian kami bahas di sini. Saksikan Faperta Berkarya Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat, pekan pertama dan ketiga setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali sore hari ini saya Fiona Dewi hadir menjumpai Anda dalam program Halo Lampung untuk edisi sore hari ini tepat 13 November 2017. Dan pemirsa, sore hari ini tema kita adalah sukseskan pilkada secara jujur dan adil menyikapi pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung. Pemirsa, tanggal 15 Februari 2017, 5 kabupaten di Provinsi Lampung menggelar pilkada serentak, yakni Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan juga Kabupaten Lampung Barat. Dan pelaksanaan pilkada ini juga serentak dilaksanakan di sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Banyak sekali harapan dan juga keinginan dari masyarakat dari penyelenggara pilkada ini, mulai dari pelaksanaan pilkada yang bersih, jujur, dan adil, hingga terpilihnya kepala daerah yang benar-benar bisa membangun dan juga mensejahterakan masyarakat. Lalu pemirsa, seperti apa peran kita dalam mensukseskan pilkada serentak? Kita akan bahas bersama dengan keempat narasumber kita di sore hari ini. Yang pertama saya sapa bersama dengan Dr. Suaib Amiruddin MSI. Beliau adalah sosiolog dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi, sehat Bang? Alhamdulillah. Sepertinya sekarang jadi rutinitas kita bincang-bincang di Radar TV. Terima kasih nih Bang ya sudah hadir. Dan juga pemirsa, bersama kami Putra Ramadan. Beliau adalah Kabid PTKP HMI atau dari Himpunan Perguruan Tinggi dan Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam Bandar Lampung. Assalamualaikum Putra. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ini perdana juga Putra di Radar TV ya? Alhamdulillah.
Iya, terima kasih Putra sudah hadir. Dan juga kami juga bersama dengan anak muda yang juga penuh prestasi pemirsa. Beliau ini adalah Edius Pratama. Beliau ini sebagai Wakil Presiden BEM Unila. Assalamualaikum Edius. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Perdana juga ya? Iya, perdana setelah Selamat datang pelantikan. di Radar TV ya. Iya. Oke, dan juga kami juga bersama dengan Hafiz Anamir. Beliau adalah Menteri Sosial Politik BEM Unila. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat. Relax sekali Alhamdulillah. seperti ini sore hari ini. Memang kita santai saja ya, berbicara politik itu sangat Iya. menarik Iya. sekali ya. Apalagi ini anak-anak muda yang sepotan juga tertarik sekali dengan perbicaraan tentang politik, termasuk saya. Meskipun tidak terlalu muda, tapi saya juga sangat tertarik sekali ini. Oke, saya akan langsung berbicara dengan Bang Suhaib nih selaku narasumber kita. Namun sebelumnya pemirsa, saya undang Anda yang ingin bergabung bersama kami bincang-bincang sore hari ini, silakan bergabung di nomor telepon yang kami tampilkan di layar kaca Anda. Program kami juga live streaming di www.radartv.co.id. Oke, Bang, 15 Februari 2017 bisa dikatakan tinggal menghitung jam. Sekarang sudah tanggal 13 November ya. Tepat nanti hari Rabu kita beberapa kabupaten di Provinsi Lampung khususnya dan juga beberapa provinsi yang ada di Indonesia akan bersama-sama melaksanakan pesta demokrasi, di mana ini adalah waktu yang dinanti-nantikan rakyat ya untuk memilih kepala daerah bertujuan untuk bisa merubah daerahnya untuk lebih maju. Nah, tanggapan Abang sendiri dengan penyelenggaraan pilkada serentak di 5 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Ya, jadi kalau kita bicara pilkada tanggal 15, tinggal menghitung jam. Kemudian kalau kita bicara siapa yang paling stres menghadapi ini adalah calon tentunya ya. Pasti yang ya. paling enjoy adalah tim sukses dan yang paling berpesta adalah rakyat gitu. Betul. Jadi 3 komponen ini tentunya adalah salah satu komponen bagian daripada komponen yang akan terlibat di dalam pilkada gitu. Nah, bagaimana kondisi sekarang ini tentunya ada 2 hal yang paling mengkerucut situasi saat ini adalah masuk dalam masa tenang. Masa tenang itu adalah masa puasa. Jadi kalau bisa para calon-calon itu jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang akan mengganggu stabilitas jalannya pilkada. Yang kedua tentunya para tim sukses, karena tim sukses juga itu adalah salah satu tolak ukur ya keberhasilannya seorang calon itu adalah bagaimana dia mobilisasi itu jangan terlalu dikedepankan, tetapi lebih banyak digunakan berdoa saja. Ya, tetapi tim sukses kalau cuma berdoa nggak cukup katanya. Harus ada action seperti itu ya. Harus kerja keras karena ini merupakan sebuah pertarungan yang saya kira ya, di tingkat lokal sampai saat ini KPU masih menganggap bahwa pesta demokrasi kita di tingkat lokal ini akan partisipasi masyarakat kita akan tinggi dengan target 7,5%. Ya, kita berharap demikian. Mudah-mudahan dalam waktu 2 hari lagi ini, hari ini hari Senin, Selasa, kemudian Rabu masuk pertarungan. Mudah-mudahan rakyat atau masyarakat di tingkat lokal ingin ikut berpartisipasi dengan tentunya aman, tenang dan nyaman gitu. Oke, sekarang memasuki masa tenang untuk seluruh pasangan calon ini Bang ya, yang baik yang ada di Provinsi Lampung atau mungkin yang ada di provinsi lain. Nah, untuk masa tenang ini tidak dianjurkan pasangan calon ataupun tim sukses dan anggotanya ini untuk berkampanye kembali karena memang waktunya kemarin sudah cukup panjang sekali ya. Namun Bang, kalau untuk Provinsi Lampung mungkin tidak terlalu ramai seperti daerah-daerah ibu kota seperti Jakarta ya. Bagaimana kalau seandainya terdapat pasangan calon yang mengkampanyekan lewat media sosial, mungkin tidak sengaja dengan mengupload foto, tidak sengaja dengan mungkin men-share gambar-gambar pasangan calon, apakah ini juga salah satu pelanggaran? Tidak ada yang tidak sengaja, pasti sengaja. Pasti sengaja ya. Karena apapun aktivitas yang dilakukan, dia harus betul-betul diberitahu semua orang, terutama tim yang terlibat di dalamnya maupun bukan tim, ya, walaupun masyarakat biasa, karena pilkada ini sudah punya ketentuan yang jelas bahwa ada namanya masa-masa tenggang yang harus kita istirahat semuanya dalam kampanye, dan kita sudah harus memasuki masa menjelang. Ya, jangan sampai ada satu hal yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ya, tentunya sekarang ini yang jadi persoalan saling menyerang calon ini dalam waktu dekat sangat luar biasa. Jadi ya baik calon maupun tim sukses ataupun masyarakat itu harus menjaga diri dan menahan diri dalam hal ini. Ya, jangan sampai terjadi. Baik disengaja, kalau menurut saya semua jadi sengaja. Tidak ada yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja itu adalah orang-orang yang mau menjatuhkan orang lain. Oh, saya tidak sengaja gitu. Tapi di dalam peraturan KPU maupun undang-undang tentang pemilu
itu tidak ada yang disebut dengan tidak sengaja. Tapi Semuanya tetap. tetap akan melalui proses kalau ada yang hal-hal yang dilakukan di luar daripada itu. Oke, berarti dalam hal ini dari tim sukses maupun dari pasangan calon harus cerdas memberikan pengetahuan juga kepada masyarakat bahwasanya masa tenang harus benar-benar tenang ya. Baik, saya ke Putra Ramadan. Ini beliau selaku Kabid PTKP HMI Cabang Bandar Lampung. Kamu sendiri sebagai anak muda yang ada di Provinsi Lampung dan sepertinya juga lebih juga memahami tentang politik di Indonesia. Khususnya kamu melihat pemilu serentak yang ada di 5 kabupaten di Provinsi Lampung bagaimana? Sedikit menambahkan tadi, artinya bahwa kalau yang memang yang paling merasakan pestanya rakyat, artinya yang paling repot juga itu penyelenggaranya kan. Artinya di sini adalah seharusnya ketika tahapan ini sudah mencapai tidak terasa lagi dengan hitungan hari yang terlalu lama, seharusnya ada evaluasi yang mendalam gitu. Seperti permasalahan yang sudah lalu kan itu masih sampai sekarang itu seperti seolah-olah dilewatkan saja gitu. Tapi lebih baiknya ketika itu memang kita bersama-sama untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap itu tadi bukan kesengajaan itu tadi. Jadi bisa jadi yang dikatakan mungkin terkesan tidak disengaja, namun sesungguhnya disengaja seperti itu ya. Oke, saya akan bertanya dengan Edius. Edius pertama ini aslinya berdomisili dari Lampung Barat dan kebetulan di tahun 2017 ini Lampung Barat juga ikut dalam Pilkada serentak 15 Februari nanti ya, untuk pemilihan kepala daerah. Baik, kalau menurut kamu nih, kamu sebagai warga yang ada di Kabupaten Lampung Barat, apakah hingga saat ini akan datangnya pesta rakyat di sana? Apakah juga benar-benar dirasakan oleh Edius selaku masyarakat? Ya. Jadi menyambut tanggal 15 tentu antusias ya. Jadi proses pendaftaran sudah dilakukan, kemudian masa kampanye dan saat ini memasuki masa tenang. Nah, tentu harapan kita gitu nanti ketika tanggal 15 itu benar-benar dilakukan sesuai dengan asas pemilu, yaitu jujur, adil, bebas, dan kita sebagai mahasiswa tentu tugas kita juga mengontrol gitu, termasuk dalam hal proses pemilu kada tersebut. Nah, kalaupun nanti masyarakat membutuhkan kehadiran kita sebagai agent of control gitu, melihat bagaimana proses pemilu itu, nah kita siap sebagai lembaga BEM UKBM Unila seperti itu. Oke, nah pertanyaan saya tadi belum terjawab. Kalau saat ini di Lampung Barat sendiri, apakah terasa juga di kamu sebagai masyarakat mungkin hiruk pikuknya, kebahagiaannya? Ini kan pesta ya Bang ya, jadi kan harus bahagia ya. Oke. PPS juga nih. Gimana? Kamu juga merasakan itu tidak? Atau adem ayem saja seperti tidak akan terjadi apa-apa? Walaupun saya sering di Bandar Lampung ya, gitu. Jadi hanya beberapa kali ke Lampung Barat, tapi itu dirasakan. Dirasakan gitu. Euforianya dirasakan gitu oleh masyarakat Lampung Barat maupun pemuda-pemuda yang berasal dari Lampung Barat sedang kuliah atau sedang kerja di luar Lampung Barat seperti itu. Oke, berarti kalau dirasakan berarti sampai Bang ke masyarakat ya. Oke, saya ke Hafiz Anawi selaku Menteri Sosial Politik BEM Unila. Kamu melihat persiapan dari KPU saat ini ya, dari penyelenggara dan juga para pasangan calon yang sudah siap untuk bertarung 15 Februari sendiri bagaimana untuk 5 kabupaten kota? Iya, saya mencoba memandangnya dari sudut pandang mahasiswa ya Mbak ya. Selaku Menteri Sosial Politik di BEM UKBM Unila, saya kira penyelenggaraan pilkada secara serentak membantu juga penyelenggaranya, yaitu KPUD dalam hal ini kan. Yang jelas saya melihat persiapannya sudah cukup baik karena memang sudah dilakukan jauh-jauh hari dan masalah-masalah yang dikhawatirkan pun sudah bisa diredam oleh penyelenggara gitu. Kemudian juga saya sebagai mahasiswa pun, walaupun saya berasal dari Lampung Selatan yang notabene-nya tidak ikut dalam pilkada, tetapi tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak ikut merasakan hegemoni dari pilkada serentak, karena saya sadar betul karena waktunya pilkada adalah bentuk wajah demokrasi Indonesia. Di sanalah bentuk kita belajar bagaimana demokrasi yang baik dengan percaya bahwa asas-asas luber jurdil itu bisa diterapkan terutama di Lampung gitu.
Oke, nah saya kembali ke Bang Suwaib sendiri, Bang. Kalau dilihat ya, Bang ya, meskipun Abang dari luar Lampung ya, Bang ya, tapi pastinya informasi-informasi untuk pemilihan kepala daerah di Lampung juga terasa dari persiapan dari penyelenggara sendiri untuk mempersiapkan pesta demokrasi dari yang sebelumnya dengan yang persiapan 2017 ini, Abang melihatnya bagaimana? Apakah ada perubahan yang signifikan atau ya begitu-begitu saja? Sebenarnya kalau kita berkaca di pilkada tahun 2015, ya memang KPU cuma selalu memasang target ya bahwa 75%, 75,5% itu 7,5% itu adalah bagian daripada target yang sangat dibutuhkan ya. Tetapi persoalannya kemudian adalah apakah dengan target KPU itu akan tercapai dalam pilkada tahun 2017 sekarang ini, termasuk TPS itu dikurangi. Ya, saya kira itu memang salah satu hal yang sangat urgent ya, apalagi masyarakat kita yang jauh dari lokasi tempat pemilihan gitu. Kemudian juga sekarang ini kita melihat bahwa ada kekacauan dalam hal DPT misalnya. Ya, sampai sekarang memang itu DPT salah satu agenda yang paling krusial ya, selalu diperbincangkan dari setiap pilkada maupun pilgub bahkan pilpres gitu. Nah, memang sebenarnya sekarang ini karena DPT kita itu selalu dianggap bahwa ya sudah valid, padahal dari tahun ke tahun kan ada yang bertambah usianya ya. Maksudnya tahun 2017 bisa saja pada 2018 akan datang bertambah lagi pemilih pemula misalnya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak datang. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika pilkada sudah diselenggarakan, maka banyak orang yang merasa tidak memiliki undangan ya, padahal sudah itu. Tapi memang sekarang sudah punya strategi bagaimana caranya orang yang punya KTP tetapi tidak terdaftar dalam DPT itu boleh. Artinya ada kemudahan sekarang ini dilakukan. Cuma persoalannya kemudian adalah apakah dengan adanya tanpa undangan itu dengan menggunakan KTP, masyarakat mengetahui atau tidak? Ini jadi persoalan kita kan gitu. Nah, memang sekarang ini kalau kita lihat kinerja KPU ya dari tahun ke tahun, saat ini merupakan kinerja yang paling berat di 2019. Kenapa? Karena KPU lah yang penyelenggara yang mulai dari kampanye ya sampai kepada pemasangan baliho itu ada di KPU. Jadi repot sekali sekarang. Tugasnya ini. KPU sekarang bertambah nih ya, sekali. 2017 ya. Nah ya, apa yang terjadi imbasnya? Maka karena tanda gambar maupun nama calon itu tidak populer, dan bahkan juga mungkin di daerah pelosok tanggal tidak diketahui oleh masyarakat kita karena terbatas sekali. Nah, apa yang bisa membantu KPU sekarang ini adalah cuma tim sukses. Nah, tim sukses kita juga ada keterbatasan karena sudah ditentukan oleh KPU di mana akan lokasinya berkampanye gitu. Nah, kemudian di mana dia harus memasang tanda gambar. Tapi memang dalam 3 hari terakhir ini saya melihat sebelum masa tenang ini gencar sekali orang memasang tanda gambar yang kecil-kecil gitu. Mungkin kalau yang kecil dianggap bahwa ini nggak kelihatan, jadi bisa dipasang. Semacam poster-poster itu. Poster kecil nggak dicabut oleh PP kan gitu. Tapi kita harus tahu bahwa yang namanya panitia pengawas itu ada sampai di tingkat kecamatan. Artinya dimanapun ada pelanggaran sekecil apapun tanda gambar, kita punya panitia pengawas di tingkat. Masyarakat di sini juga turut mengawasi. Ya, seharusnya seperti itu dan juga melaporkan. Di daerah kita kan sudah ada juga di Indonesia ya. Harusnya melaporkan. Karena yang bisa melaporkan adalah orang yang mendapatkan pelanggaran itu. Ya, bisa melaporkan ke sebagai saksi seperti itu ya. Memang sekarang ini kalau misalnya tidak cukup alat bukti, yang jadi persoalan ketika ada yang melaporkan kemudian diundang menjadi saksi udah ketakutan duluan. Padahal di sini peraturannya saksi itu dilindungi seperti itu ya. Iya, harusnya dilindungi. Seharusnya seperti itu ya. Cuma kan takut adanya ancaman-ancaman seperti itu. Intimidasi misalnya kan. Intimidasi. Kan mau melaporkan sedangkan kita kan berkawan. Oke. Oke, saya kembali ke Putra. Putra, kalau kamu sebagai mahasiswa juga ya, Putra. Putra sebagai mahasiswa sejauh mana sih ikut mengawal jalannya pemilihan kepala daerah ini? Untuk mengawal tentunya kita mencoba mendapat informasi. Mencari informasi ya. Mencari informasi guna apa? Itu artinya untuk mungkin sebagai lembar evaluasi kita ke depannya, kalaupun ingin menyampaikan pendapat, toh kita kan sudah banyak difasilitasi gitu. Termasuk salah satunya tadi kalau menemukan buktinya adanya pelanggaran kan seharusnya dilaporkan karena memang kita sudah ada fasilitasnya dan memang dilindungi gitu. Lalu mungkin untuk
mengamati dari beberapa kabupaten yang ada, 5 dari kabupaten yang menyelenggarakan pilkada hari ini kan mungkin ada yang termasuk dalam kategori yang tidak aman gitu kira-kira, kecuali Pringsewu gitu. Tapi lagi-lagi kita sebagai pemuda itu ataupun mahasiswa tentunya wajib mengawal ataupun mensosialisasikan apa yang sudah menjadi sebuah kebijakan yang seharusnya dilakukan. Oke. Kalau Putra ini kan dari PTKP HMI Cabang Bandar Lampung Perguruan Tinggi dan Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam Bandar Lampung. Nah, sebenarnya dalam organisasi ini apa saja yang dibahas yang terkait dengan pemilihan kepala daerah 2017? Tentunya banyak itu. Kalau apa pembahasan kita terkait dengan pilkada, tapi yang menjadi titik tekan adalah kita sebagai HMI, sebagai kader HMI itu boleh mencoba mengeluarkan gagasan ataupun pandangan terkait pilkada, tapi harapannya tidak terlibat langsung gitu, karena memang kita sudah diatur gitu. Oke, jadi hanya ikut mengamati saja dan menggiring, dan kalaupun ada temuan-temuan seperti pelanggaran, membantu untuk bisa melaporkan. Begitu ya. Oke, saya kembali ke Edius. Edius ini selaku wakil presiden BEM Unila. Edius sendiri sebagai salah satu anak muda dari kabupatennya yang nantinya akan ikut melaksanakan pesta demokrasi 15 Februari. Bagaimana sih, apakah kamu juga bisa membantu masyarakat yang ada di sana ikut memberikan sosialisasi, tapi bukan memihak salah satu calonnya di sini, dalam artian mensosialisasikan untuk mengajak masyarakat, ayo kita ke TPS tanggal 15 Februari, karena tidak semuanya akan tergugah hatinya kalau seandainya tiga calon ya di sana. Tiga calon tidak ada 2 calon. Di Lampung Barat berapa? Ada dua pasang. Kalau seandainya dari 2 pasang tidak ada yang dipilih, nanti tidak tergugah dong hatinya kan? Bagaimana nih, apa yang kamu lakukan? Ya, tentu saya sebagai salah satu pemilih nanti di Kabupaten Lampung Barat gitu. Ikut pulang ya? Iya. Memilih ya. Insya Allah balik kita tanggal 15. Satu suara penting sekali ya. Salah satu kewajiban saya untuk mengajak masyarakat untuk memilih gitu, siapa pemimpinnya 5 tahun ke depan, seperti itu. Karena inilah momentum kita gitu, menentukan siapa yang akan nanti memperjuangkan aspirasi dari masyarakat gitu, khususnya melunasi janji-janji konstitusi, salah satunya dalam memajukan kesejahteraan umum, khususnya di Lampung Barat, karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Lampung Barat adalah kabupaten yang agak sedikit tertinggal dengan kabupaten-kabupaten lain. Nah, tentu dengan adanya momen ini, nah inilah momen yang tepat bagi masyarakat untuk memilih siapa pemimpinnya, seperti itu mungkin. Oke, jadi kamu ikut memberikan ajakan kepada masyarakat di sana untuk bisa berpartisipasi di tanggal 15 nanti ya. Tapi kamu kan TS salah satu calon? Bukan. Netral ya? Jadi kalau TS, saya salah narasumber. Oke, saya ke Hafiz Anamir. Hafiz, sebagai seorang mahasiswa dan juga pemuda nih ya, untuk menggiring jalannya pilkada ini, apa yang kamu lakukan? Ya, di sini beban moral saya bukan sebagai Menteri Sosial Politik ya Mbak, artinya saya punya beban moral tersendiri sebagai individu atau pemuda di sini untuk sama-sama mensukseskan agenda pilkada khususnya yang ada di Lampung. Jadi kalau saya sebagai mahasiswa terutama di UKBM Unila selalu menempatkan diri saya dari 3 hal. Yang pertama sebagai pemerintahan di kampus, yang kedua sebagai parlementer, dan yang ketiga sebagai masyarakat. Yang pertama, kenapa kita bilang sebagai pemerintah? Karena posisi kita adalah representasi dari mahasiswa. Artinya suara-suara mahasiswa kita lah yang menyampaikannya gini. Jadi kita di kampus di Unila mendengar banyak keluhan juga Mbak. Kendala teknis sebenarnya mahasiswa-mahasiswa Unila kan berasal dari beberapa daerah gitu. Kemudian mereka juga tanggal 15 itu harus pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk mencoblos. Kadang-kadang ada kendala teknis, salah satunya adalah mobilisasi. Nah, itulah yang sekarang lagi kita coba data, kemudian nanti akan kita carikan solusinya bersama-sama, entah dalam bentuk mobilisasi atau apapun. Nah, yang kedua, posisi mahasiswa sebagai parlemen jalanan dalam tanda kutip ya Mbak ya. Di sini nantinya, kalaupun ada kecurangan-kecurangan yang tidak kita harapkan, mahasiswa siap turun dan ikut mengawal proses pilkada ini. Dan yang ketiga adalah
posisi kita sebagai masyarakat, karena tidak dipungkiri sejatinya mahasiswa juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat, dan kita juga himbau kepada adik-adik kita di Unila untuk sama-sama secara individu memberikan pencerdasan kepada masyarakat bahwasanya pilkada akan segera datang, dan mari kita ke TPS terdekat untuk mencoblos pemimpin yang akan kita pilih memimpin daerah kita masing-masing seperti itu. Oke, jadi itu juga memberikan ikut membantu mensukseskan tadi ya, Iya. dengan mengajak mereka untuk bisa kembali ke kampung halamannya untuk kabupatennya yang akan sama-sama melakukan pesta demokrasi untuk memberikan suaranya seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi seusai jeda pariwara, kita masih ada segmen selanjutnya. Untuk Anda pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami di program Halo Lampung. Sarimi isi 2 rasa gulai ayam. Yuk makan. Sarimi isi 2 rasa gulai ayam, gurih gulainya bikin tergila-gila. Berawal dari setetes air yang murni, BW memastikan kualitas terbaik untuk konsumsi sehari-hari. BW Best Natural Spring Water. Sadarkah kita, masih banyak saudara kita yang belum memperoleh listrik? Subsidi listrik tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Siapakah yang berhak menerima subsidi listrik? Kita atau mereka? Penghematan subsidi untuk melistriki saudara kita di pelosok negeri. Mari kita wujudkan listrik merata untuk Indonesia. Tutup mata, palingkan wajah, ganti channel, dan beritahu. Jika tontonan tidak mendidik dan dapat merusak generasi bangsa, laporkan segera ke KPD Lampung. Kami akan segera menindak program televisi tersebut. Pilih tontonan yang cerdas untuk generasi kita. Berawal dari setetes air yang murni, BW dari mata air alami yang terlindung di pegunungan. Dikemas secara higienis, memastikan kualitas terbaik. BW memiliki komitmen menyediakan air mineral berkualitas untuk konsumsi sehari-hari. BW Best Natural Spring Water. Pastikan kacamata Anda di Optik Modern. Karena mutu dan kualitasnya kami jamin 100%. Kami hadir di Mall Bumi Kedaton, lantai 1. Kini telah hadir di kota Anda, Anaya Salon & Spa. Anaya Salon & Spa Wanita yang beralamat di Jalan Tugu Umar nomor 222 sebelah Optik Modern. Telepon 0721 5604 222. Tenaga kami sangat profesional dan standar terapis dari Bali. Dengan paket 175.000 yang meliputi body spa, foot bath, body steam, aromaterapi, body massage, body scrub, max, bubble bath, mini totok wajah, dan hair cream bar.
fasilitas kami, ruang VIP dan smoking area. Kami juga menerima make up wisuda, relaxing spa, body bleaching, manicure, pedicure, whitening spa, dan masih banyak lagi. Segera kunjungi Anaya Salon and Spa khusus wanita. Sadarkah kita, masih banyak saudara kita yang belum memperoleh listrik? Subsidi listrik tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Siapakah yang berhak menerima subsidi listrik? Kita atau mereka? Penghematan subsidi untuk melistriki saudara kita di pelosok negeri. Mari kita wujudkan listrik merata untuk Indonesia. Baik pemirsa yang masih bergabung bersama kami di program Halo Lampung untuk edisi sore hari, dan kita masih membahas tema sukseskan pilkada secara jujur dan adil menyikapi pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung. Di segmen kedua ini saya mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di nomor telepon yang kami tampilkan di layar kaca Anda. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan ikut berbincang-bincang bersama kami persilakan langsung bergabung. Oke, saya bersama dengan keempat narasumber kami pemirsa di sore hari ini. Saya kembali ke Bang Suaib sendiri. Bang Suaib sendiri ini sudah mendekati hari. Nah, saat ini yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan oleh KPU sendiri apa nih? Ada 3. Yang pertama itu harus mensukseskan, harus mengamankan, dan harus menjadikan pilkada ini nyaman dan damai. Itu jadi intinya dalam proses pilkada pada tanggal 15 ini memang sudah ada di tangan penyelenggara, ya, di tangan penyelenggara. Memang masyarakat yang ikut berpartisipasi, tetapi persoalan sukses dan tidak suksesnya itu ada di penyelenggara. Tetapi sekarang ini yang kita harus lihat bahwa saya melihat dari 5 kabupaten kemarin saya baca koran terakhir bahwa yang namanya kertas suara itu sudah sampai di lokasi, dan mudah-mudahan pada hari ini sudah kita anggap bahwa sudah clear semua. Karena jangan sampai pada saat hari H pencoblosan itu kertas suaranya habis. Ya, kalau kertas suara habis jangan sampai tidak sesuai dengan masyarakat yang akan datang ke TPS. Iya betul, jangan sampai juga masyarakat mencari kertas lain buat digambar. Atau kertasnya diambil satu difotokopi gitu ya. Berbanyak. Nah itu justru bisa menimbulkan kecurangan itu Bang. Iya itulah, itu makanya jangan sampai itu terjadi menurut saya. Jangan sampai ada kertas suara yang tidak cukup, tetapi ada suplai dari pihak lain gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara cuma kertas suara yang kurang, akhirnya ini pilkada kita tidak aman, damai, dan tidak kondusif di lokasi gitu. Jadi saya sih berharap memang penyelenggara di tingkat TPS ya, karena memang 1 malam sebelum pencoblosan itu sudah sampai di lokasi TPS. Di TPS ya. Sudah di lokasi yang dekat dengan TPS, itu namanya kertas suara dan bilik suara gitu. Jadi harus memang dicek dengan baik, apalagi sekarang ini KPU itu sudah sampai di tingkat sudah masif gerakannya ke bawah lah. Tentunya memang harus cari memberikan informasi di mana kekurangannya dan di mana yang masih dianggap perlu dibenahi gitu. Karena gini, saya kira memang pilkada kita ini memang salah satu pesta demokrasi yang dilakukan berulang-ulang, berulang kali. Sehingga karena berulang kali ini bukan dianggap bahwa masyarakat kita sudah terbiasa maka dia sudah bisa melakukan apa saja yang harus dilakukan pada saat pilkada gitu. Tetapi yang penting kita harus lakukan di sinilah bagi penyelenggara bagaimana mengamankan situasi. Mengamankan ini bukan diamankan oleh kepolisian ya. Ini kan bukan kerusuhan. Jadi mengamankan ini adalah bagaimana betul-betul sudah safety ke bawah, sudah aman betul situasinya, dan dianggap bahwa masyarakat ini sudah siap mau melakukan pencoblosan gitu. Karena jangan sampai masyarakat kita 1 malam menjelang pilkada itu juga ada riak-riak yang ya sering dianggap serangan fajar serangan malam gitu ya, ada serangan subuh kan gitu. Nah, ini harusnya memang diamankan situasinya. Siapa yang bisa mengamankan ini adalah Panwas ya. Ya Panwas ini memang adalah mata-mata. Ya mata-mata intelijennya pilkada itu ada di Panwas. Jadi kalau Panwas ditanya ada masalah nggak ada apa, padahal ada masalah. Ya Panwas harus diganti aja. Panwas tidak bekerja dengan baik kalau seperti itu. Ya, makanya saya setuju dengan adinda kita ini di mahasiswa. Harusnya mahasiswa itu turun ya, karena sekarang ini situasi kita jangan sampai
mahasiswa itu cuma sibuk dengan kampus dan kuliah, tetapi harus turun ke masyarakat. Ya saya setuju tadi dengan sudah waktunya masuk ke dalam masyarakat, iya, berbaur dengan masyarakat. Dia harus berbaur dengan masyarakat, situasi apa yang terjadi di masyarakat kita, kondisi apa yang terjadi di bangsa kita. Marilah sama-sama turun ikut serta di dalamnya gitu. Jangan mahasiswa cuma aksi protes melulu kan gitu ya. Ya kalau lagi demo aja maju, tapi tidak ada disalahkan penyelenggara gitu kan gitu. Penyelenggara disalahkan, kembali kepada diri kita loh. Saya sudah berbuat apa ya gitu kan. Nah, harusnya ya diamankan bersama-sama gitu, Mbak. Bang, tapi untuk kenyamanan TPS, lokasi TPS dan juga bilik suara itu sebenarnya mempengaruhi para masyarakat yang akan hadir tidak sih itu? Ya sangat mempengaruhi karena apalagi sekarang musim hujan ya untuk wilayah Lampung ini. Ya wilayah Lampung, jadi kalau perlu TPS-nya itu harus di kolong rumah lah atau dibawa buat tenda ya kalau gitu. Karena memang itu akan mempengaruhi ya, karena kondisi psikologis itu bukan cuma dari aspek ada kertas suara atau tidak, juga pada saat hujan turun nggak ada atapnya, masyarakat pasti bubar gitu, karena dianggap bahwa ini ngapain, ini kan bukan tugas saya, dan ini saya cuma datang mau coblos tapi nggak nyaman, ya buat saya hanya berpartisipasi gitu ya. Kalau saya mau datang nggak betul, padahal ini ya betul, kalau misalnya sudah datang kita nggak hargai, wah itu sudah dianggap bahwa juga tidak sukses penyelenggaraan kita. Jadi kalau bisa memang dibuat senyaman mungkin yang namanya TPS, karena memang itu juga ada caranya, kan bukan gratis, ada standarnya, ada standarisasi. Kemudian bahkan juga di Pilpres kemarin itu ada beberapa wilayah menggunakan baju adat, karena itu akan menarik kan gitu. Ya, kalau di Bandar Lampung juga sempat ada nih. Ya, mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan juga ke depan yang mau datang dikasih baju kaos. Tapi jangan kaos salah satu calon ya. Mohon maaf Bang, ini ada Ibu Ima dari Mas Uji sudah terhubung. Saya sapa. Selamat sore Ibu Ima. Assalamualaikum. Halo Ibu Ima, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu, silakan Bu. Ya Pak, saya mau menanggapi tentang pilkada yang di Mesir. Itu kan di koran banyak banget yang berita tentang pilkada di Mesir itu rawan banget ya Pak. Sebagai warga yang di Mesir ini kayak mana gitu caranya biar pilkada yang khususnya di Mesir nggak terlalu rawan gitu Pak. Karena saya sebagai warga sendiri kalau pas baca koran gitu ngeri sekali Pak, kayaknya kayak mana sih pilkada kok Mesuji harus seperti ini begitu Pak. Nah, sebagai pemerintah caranya biar nggak terlalu Mesuji ini terlalu mencolok lawannya itu kayak mana gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Ibu Imah dari Kabupaten Mesuji sudah bergabung bersama kita. Memang sempat memanas ya Bang ya. Kita tahu ya memanas. Semalam juga ada informasi, ada insiden di Kabupaten Mesuji ya. Saya belum baca beritanya tapi ini hari ini. Ya, tapi yang memang kita tahu sama-sama bahwa saya dari beberapa pekan lalu ya, beberapa waktu lalu memang Mesuji ini sempat memanas ya. Ini juga sempat bersih tenggang antara dua pasangan calon sehingga bisa sampai ke pengadilan bahkan ya sekarang ya untuk saksi bukti-bukti dan juga sudah diperiksa ke Polda juga di Polda benar. Lalu bagaimana sebagai masyarakat? Ini masyarakat yang mau datang juga mau pilih yang satu takut diancam dengan yang satunya, mau pilih nomor 2 diancam dengan yang satu. Jadi ada rasa tidak nyamanan dari masyarakat, bukan hanya TPS-nya yang takut hujan, tapi ini keamanan diri sendiri, Bang. Bagaimana nih, Bang? Memang sih karena gini, pilkada ini kan pertarungan yang sangat sengit ya, karena pilkada ini seolah-olah bagi calon dan masyarakat itu adalah pertarungan hidup dan mati gitu. Padahal ini kan cuma pertarungan 5 tahun. Ya sudahlah, kalau misalnya pada periode ini ada yang terpilih, ya ada 5 tahun bersabar dulu yang lain kan gitu. Bergantian lagi, nyalon lagi gitu ya. Karena jadi ini pertarungan karena dianggap hidup dan mati, maka dia menghabiskan uangnya sebanyak-banyaknya, mengintimidasi masyarakat semampu-mampunya dia gitu. Dan kita berharap sih pilkada ini sebenarnya memang harus nyaman ya, karena ini merupakan pesta demokrasi. Ya, kan gitu. Jadi misalnya kalau ada datang bawa gendang, bawa musik, nggak ada masalah gitu, ya. kan, bahagia berarti ya kan, menyambut calon pemilih baru dengan rencana-rencana baru itu ya Bang. Ya. Ini kami mendapatkan informasi kalau salah satu pasangan calon mobilnya ada yang tertembak ya. Ya. Bagaimana ini? Ya saya kira beginilah ya. Karena kasus yang memperkeruh situasi ini kan bukan calon sebenarnya kalau menurut saya. Ini adalah investor. Jadi investor itu bukan cuma tim sukses ya, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang menganggap bahwa pilkada ini ketika ini terpilih, maka saya akan bisa melakukan apa saja. Saya bisa mengatur apa saja. Apakah ada perjanjian hitam di atas putih? Ya, bisa terjadi demikian. Sehingga dia mati-mati kalau kita bicara membela habis-habisan ya.
Padahal pilkada ini harusnya jangan dia buat intimidasi ya, tetapi pilkada ini merupakan sebuah proses yang harus kita kawal bersama-sama untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Jadi kita harus memilih yang terbaik lah. Masa masyarakat ya seperti tadi Ibu dari Mesuji mengatakan bahwa kita ini kelihatan agak ketakutan di daerah gitu. Ya betul itu terjadi, tetapi persoalannya kemudian adalah harusnya memang aparatur keamanan juga sudah harus turun kalau situasi seperti ini kan gitu. Bukan cuma diserahkan kepada penyelenggara sepenuhnya, tetapi bagaimana pihak-pihak tertentu termasuk pihak keamanan secara bersama-sama, kalau perlu apalagi tanggal 15 merupakan hari libur, berarti aparat keamanan tidak berkantor, tapi berkantor di TPS misalnya ya. Satpol PP kita juga ada, ya saya kira hari itu hari libur. Ini juga kita berterima kasih kepada pemerintah karena tanggal 15 ini diliburkan. Artinya pemerintah sudah punya komitmen dan konsisten bagaimana pilkada ini berjalan dengan baik dan tentunya nyaman gitu. Oke, saya ke Putra. Putra sebagai mahasiswa, kamu menanggapi Kabupaten Mesuji bagaimana? Ini kalau saya pernah berbicara dengan salah satu pengamat politik juga menyatakan bahwasanya Mesuji sekarang ini aman-aman saja, tapi terbukti memanas kembali ini mendekati hari H dari pemilihan kepala daerah. Lalu bagaimana kamu menanggapi hal ini untuk masyarakat khususnya? Iya. Jadi mungkin kalau dikatakan aman, memang pada kenyataannya terbilang rawan, tegang lah. Kalaupun itu aman, mungkin ini kan dibagi-bagi dia bang. Mungkin dari kategori amannya karena hanya antara calon yang di atas itu merasa kita nggak perlu dengan pergesekan yang teman kan. Tapi yang di bawahnya ini kan selalu melakukan pergesekan gitu, yang menyebabkan rentannya konflik, lalu melibatkan warga sekitar kan, ataupun memang kurangnya kedewasaan dari pasangan calon tersebut itu. Seharusnya memang benar ketika sudah terselenggaranya dan menghasilkan sebuah keputusan diterima dengan dewasa. Apapun keputusannya, jikalau memang ingin membangun, artinya kita harus membangun dengan sungguh-sungguh. Tidak harus melibatkan ataupun melontarkan pernyataan yang memang sifatnya memicu sebuah keributan gitu kan. Tapi memang lagi-lagi aparatur hukum memang harus dikerahkan gitu, dan memang harus dioptimalkan sebaik mungkin. Bisa dikatakan di Kabupaten Mesuji harus ada pengamanan ekstra dibandingkan 4 kabupaten lainnya. Karena kita di sini juga yang akan dilindungi adalah masyarakat yang ada di sana, yang akan datang untuk memberikan suaranya nanti ya. Oke. Dan kotak suara itu penting juga kotak suara juga harus dikawal ini sepertinya ya, sampai dengan perhitungannya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi seusai jeda pariwara. Kita masih ada satu segmen terakhir untuk Anda pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami di program Halo Lampung. Sadarkah kita, masih banyak saudara kita yang belum memperoleh listrik? Subsidi listrik tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Siapakah yang berhak menerima subsidi listrik? Kita atau mereka? Penghematan subsidi untuk melistriki saudara kita di pelosok negeri. Mari kita wujudkan listrik merata untuk Indonesia. Sarimi isi 2 rasa gulai ayam. Yuk makan. Sarimi isi 2 rasa gulai ayam, gurih gulainya bikin tergile-gile. Pastikan kacamata Anda di Optik Modern. Karena mutu dan kualitasnya kami jamin 100%. Kami hadir di Mall Bumi Kedaton, lantai 1.
hadir di kota Anda, Anaya Salon and Spa. Anaya Salon and Spa Wanita yang beralamat di Jalan Tugu Umar nomor 222 sebelah Optik Modern. Telepon 0721 5604 222. Tenaga kami sangat profesional dan standar terapis dari Bali. Dengan paket 175.000 yang meliputi body spa, foot bath, body steam, aromaterapi, body massage, body scrub, mask, bubble bath, mini totok wajah, dan hair cream bath. Fasilitas kami, ruang VIP dan smoking area. Kami juga menerima make up wisuda, relaxing spa, body bleaching, manicure, pedicure, whitening spa, dan masih banyak lagi. Segera kunjungi Anaya Salon and Spa khusus wanita. Berawal dari setetes air yang murni, BW memastikan kualitas terbaik untuk konsumsi sehari-hari. BW Best Natural Spring Water. Sadarkah kita, masih banyak saudara kita yang belum memperoleh listrik? Subsidi listrik tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Siapakah yang berhak menerima subsidi listrik? Kita atau mereka? Penghematan subsidi untuk melistriki saudara kita di pelosok negeri. Mari kita wujudkan listrik merata untuk Indonesia. Pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di program Halo Lampung untuk edisi sore hari ini, dan kita ada di segmen terakhir dengan tema sukseskan pilkada secara jujur dan adil. Bersama dengan keempat narasumber kita, masih kita ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di nomor telepon yang kami tampilkan di layar kaca. Baik, saya kembali ke narasumber kali ini ke Edius Pratama selaku Wakil Presiden BEM Unila. Dari BEM sendiri, bagaimana kalau dari BEM sendiri untuk melihat pasangan calon kepala daerah yang saat ini, apalagi ada kabupaten yang bersih tegang? Jadi sebelumnya kita pelantikan itu tanggal 11 Januari ya. Jadi kita sekarang masih tahap penyusunan struktur, kemudian program kerja selama sampai dengan bulan Desember gitu. Nah, tentu kita melihat dari pasangan calon, terutama di kabupaten yang sempat bersih tegang, kuncinya itu ada di dua pihak. Kalau menurut saya itu yang pertama itu tentu di peserta pemilu gitu. Nah, itu harus tentu dewasa gitu menerima apapun hasilnya nanti. Kalaupun ada kejanggalan gitu, nah tentu ada ranah hukumnya gitu yang ditempuh gitu. Tidak melakukan di luar peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian yang kedua tentu KPU gitu. KPU khususnya di tingkat bawah gitu. Khususnya di tingkat bawah. Nah, itu bersinergi dengan Banwasu dalam hal profesionalitas seperti itu, karena rawan sekali gitu di bawah itu ketika setelah pemungutan suara kemudian dihitung. Nah, itu yang menjadi rawan itu adalah kertas yang kertas hasil dari pemilu itu tadi gitu. Hasil dari pemilu dari masing-masing TPS. Nah, kalau bisa di salah satu kabupaten bisa dicontoh gitu. Jadi setiap pengawas gitu yang berada di bawah itu mengirimkan video kepada Banwaslu gitu sebagai pengawasnya gitu. Jadi nanti akan memang data yang ada di lapangan itu sesuai dengan yang dilaporkan ke KPU seperti itu. Ya mungkin itu Mbak kira-kira. Oke. Kalau Hafiz sendiri sebagai mewakili anak muda yang ada di Lampung sendiri, apa sih yang kamu harapkan dari pemilihan kepala daerah 2017 ini? Ya, ada beberapa hal yang saya harapkan ya Mbak ya. Yang pertama untuk KPU, harapan kami sebagai pemuda itu KPU bisa profesional dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan pemilu, kemudian juga kepada para kandidat gitu. Persitegangan di Mesuji yang saya lihat, saya KKN itu dulu di Mesuji, jadi pernah tinggal 2 bulan di Mesuji ya. Pernah merasakan mengetahui bagaimana masyarakat di sana. Iya. Jadi harapan saya sih kepada para kandidat ya
harus kalau siap menang artinya siap kalah juga gitu. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk bisa menang, karena yang menang pasti satu, Mbak. Nggak mungkin semuanya menang. Kemudian kami meyakini bahwasannya pemimpin yang jujur akan lahir dari proses yang jujur gitu. Jadi kita sama-sama berharap pemilu kali ini berjalan lancar, jujur tanpa ada kecurangan, sehingga akan muncul pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah memegang amanah rakyat gitu. Oke, kalau saya ke Bang Swipe lagi, Bang, kalau di Lampung sendiri apakah ada kemungkinan gambaran-gambaran untuk akan ada putaran kedua nih? Saya kira semua calon akan mengarahkan kalau cuma dua calon ya satu putaran ya. Kalau terjadi 2 putaran ya juga bisa terjadi. Tetapi kalau 2 calon rata-rata head to head itu dia ingin satu putaran yang terpilih. Tetapi kalau misalnya 3 itu biasanya dia buat 2 putaran ya. Setelah itu putaran kedua itu biasa koalisi. Tetapi kalau saya lihat kinerjanya tim sukses di 5 kabupaten yang ada di Lampung ini, dia ingin mengarahkan dalam satu putaran ya, satu putaran. Kecuali yang satu pasangan calon, ya itu betul-betul satu putaran keinginannya gitu. Ada 2 putaran dengan kota kosong. Ya, tetapi ya saya kira memang dinamika demokrasi kita sekarang kan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada calon untuk bagaimana berkompetisi yang sehat gitu. Yang sehat di sini adalah betul-betul menggunakan pilkada ini sebagai wadah aspirasi rakyat gitu, bukan aspirasi dari seorang calon kemudian menekan kepada masyarakat untuk memilih dia gitu. Tetapi memang dinamika kita sekarang di Lampung ini saya lihat lebih cenderung masyarakat kita dianggap berpartisipasi, tetapi kelompok-kelompok tertentu. Ya, kelompok-kelompok tertentu ini bisa partai politik atau bisa tim sukses calon. Memang diantisipasi sekarang ini dalam jangka 2 malam penjelang pilkada ini yang namanya serangan-serangan tertentu ya. Ada yang melalui darat, ada melalui udara, dan ada melalui kantong. Nah, jadi memang ini harus diantisipasi oleh pasangan calon. Yang jadi persoalan adalah kalau misalnya dia melakukan serangan fajar, kalau misalnya contohnya gini, dia memberikan imbalan kepada seseorang, calon A, kemudian datang lagi calon B memberikan imbalan yang sama kepada orang yang sama, dia bingung. Yang mana harus saya pilih? Tergantung jumlahnya yang mana lebih banyak. Nah itu, ini juga jangan sampai terjadi demikian. Akhirnya apa yang terjadi, saya setuju dengan Hafiz tadi bahwa jangan sampai pilkada kita ini cuma mengarahkan kepada kemenangan-kemenangan tertentu saja, ya bukan kemenangan bagi seluruh rakyat. Padahal pilkada ini ya memang ya betul tadi ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi yang kalah itu selamat memimpin, yang kalah itu ya selamat tersenyum, harusnya begitu. Liburan, liburan ya, jalan gitu ya, menikmati kekalahannya gitu. Tapi ada Bang ya, beberapa tahun lalu ada di luar Lampung yang seperti itu. Iya, ada sih, ada memang yang. Berarti ini tidak stres, berarti menerima. Iya, menerima. Cuma tim sukses inilah. Ya misalnya saya calon, kemudian 3 orang tim sukses saya ini yang tidak mau tidur. Ini selalu mencari-cari persoalan kita, ya. Persoalan kita. Maka terjadi pada Pilpres yang lalu, ya, karena ada beberapa sengketa terjadi saat itu, kemudian dihadirkan saksi, dan bahkan sekarang ini sudah komit yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kalau memang tidak sesuai, tidak valid begitu, nggak usah dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi, tapi diselesaikan saja di tingkat daerah. Kalau memang tidak bisa, baru ke Mahkamah Konstitusi gitu. Nah memang sekarang ini yang perlu dipertajam lagi, mudah-mudahan pilkada kita di Lampung ini, ya terutama Mesuji, ya kita ya berdoa bersama lah ya, tentunya bagi masyarakat Mesuji, supaya calon di sana itu tidak membuat keonaran. Ya keonaran itu tanda petik bukan ini, tapi keonaran di sini adalah yang saya masukkan, jangan sampai menjelang pilkada ini ada oknum-oknum tertentu yang bukan timnya beliau, tapi orang lain yang masuk di dalam, kemudian melakukan sebuah opini atau melakukan sebuah kampanye-kampanye tertentu, akhirnya menjatuhkan calon yang lain. Nah, akhirnya ini akan terjadi keseruan di Mesuji. Saya kira masyarakat Mesuji tidak seperti itu ya. Masyarakat Mesuji dalam pilkada ini tentunya sudah mengetahui calonnya secara ini. Cuma memang ada oknum-oknum tertentu yang masuk di dalamnya karena dianggap Mesuji ini memang daerah konflik ya, kalau kita tanda petik konflik.
Nah, ini mumpung ada pilkada kita buat lagi kesempatan. Jadi ada masyarakat. Jadi dimanfaatkan oleh salah satu oknum ya. bisa Tapi tuh, setuju nggak sih Bang kalau seandainya sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Mesuji khususnya harus percaya bahwasanya pada nyaman-nyaman saja datang ke TPS karena dia akan dilindungi dan percaya saja bahwasanya dari pihak kepolisian dan TNI, Polri pasti akan melindungi seluruh masyarakat dalam jalannya pilkada nanti. Ya harusnya masyarakat nyaman-nyaman aja lah. Jadi kalau bisa bangun Tidak usah pagi, takut, ya? tidak usah takut bangun pagi, kemudian sarapan pagi, habis itu Mandi, berangkat baru berangkat ke TPS dengan aman damai kan gitu ya, nyaman-nyaman. Bersama tetangga-tetangga, Iya, rukur betul, sekali iya. itu ya Bang ya. Indah sekali seperti betul ya kalau kayak- seperti iya. itu ya. Ya saya setuju tadi teman kita dari HMI tadi bahwa sebenarnya pilkada ini harusnya dibuat nyaman, gembira kan gitu ya. Santai gitu. Karena jangan sampai yang masyarakatnya santai tetapi tim sukses yang tidak santai gitu. Jadi saya berharap sih ya, saya setuju dengan Adinda tadi bahwa calon itu harus memberikan warning atau peringatan kepada semua tim sukses bahwa marilah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih. Karena yang menentukan itu bukan kertas suara itu pada akhirnya. Yang menentukan itu adalah bagaimana nawitu kita, bagaimana calon ini bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi daerah kita. Karena ini akan dipimpin ke depan ketika dia terpilih gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Putra. Putra, kamu sebagai di sini sebagai Kabid PTKP HMI. Nah, dari HMI sendiri apa sih sebenarnya yang diharapkan dari para calon yang nanti akan terpilih di Pilkada 2017 ini? Harapan tentunya kan menjadi sebuah kebaikan bersama gitu. Tidak memihak, kalaupun yang menang artinya yang sukses tim sukses, tidak seperti itu. Tapi benar-benar memang kalau bahasanya itu itikat baik itu harus benar-benar diimplementasikan itu. Tidak hanya senang untuk merebut, tapi kalau harus benar-benar memimpin dan menata beberapa tahun ke depan gitu. Tidak hanya seolah-olah seperti merebut mainan gitu kan. Setelah dapat kita sudah selesai, tapi tidak dirawat dengan baik gitu. Harapannya tidak seperti itu. Harapannya pun jelas harus lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan harus mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Ya. Bisa membangun kabupatennya ya, Ya. harus lebih maju lagi. Karena kesuksesan kabupaten itu juga akan mensukseskan provinsi kita. Ya, Seperti itu ya. Oke, kita ada di penghujung acara. Kita minta closing statement dulu dari Bang Swipe terlebih dahulu, silakan Bang. Ya, jadi menurut saya sih pilkada di tanggal 15 Februari ini tahun 2017 pilkada serentak yang dilakukan di 5 kabupaten di Provinsi Lampung ini, ya tentunya marilah kita mengawal bersama-sama baik masyarakat, penyelenggara, kemudian calon. Marilah kita bersama-sama bahwa mengatakan bahwa pilkada ini merupakan pesta kita bersama, bukan pesta orang-orang tertentu. Satu pesta yang ada di tingkat lokal yang harus disukseskan oleh masyarakat di tingkat lokal itu sendiri. Oke, dari Putra, pesan untuk ini sebagai anak muda, pesan untuk seluruh masyarakat yang akan melakukan pilkada, silakan. Harapannya dapat menentukan pilihan dengan baik, tidak terkontaminasi oleh salah satu pihak gitu. Ya mungkin itu saja. Oke, kalau dari Edius? Ya, harapannya tentu penyelenggara itu bisa bekerja maksimal gitu, kemudian Banwaslu juga bisa mengawasi dengan maksimal dan masyarakat partisipasinya meningkat gitu dari pilkada-pilkada sebelumnya, dan tentunya masyarakat itu antusiasme menyambut pilkada ini dengan semangat gitu, dengan datang ke TPS kemudian memilih pemimpinnya berdasarkan program kerja yang tentu itu nanti akan memajukan kabupatennya masing-masing seperti itu. Baik, oke, dari Hafiz silakan. Iya, untuk masyarakat kita semua berharap satu hal, Mbak, suksesnya pilkada lah tanggung jawab kita bersama gitu. Artinya memang nikmatilah pilkada ini, ya kan? Nikmati pilkada ini, pilihlah secara objektif dan jangan sampai menyia-nyiakannya aja. Karena tidak ada, kalaupun kita ingin ikut membangun, salah satunya adalah memimpin pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang baik. Gitu. Oke, jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya pilkada 15 Februari
2017 ini adalah pestanya dari 5 kabupaten kota yang juga akan dikawal bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Kita berharap nanti di sini bersih, jujur, dan juga adil ya Bang ya. Ini bukan pestanya KPU, bukan pestanya dari para calon, bukan pestanya dari partai pengusung, tapi ini adalah pestanya masyarakat yang nanti akan menentukan calon kepala daerah baru yang akan menentukan kesuksesan dari daerahnya masing-masing. Jadi silakan untuk masyarakat di 5 kabupaten nanti yang akan memilih di tanggal 15 Februari datang ke TPS dengan sukacita, dengan bahagia, dengan rasa nyaman dan tenang ya Bang ya. Untuk menentukan siapa nanti yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat dan juga mensukseskan kabupaten Anda. Untuk Bang Saif, terima kasih sudah hadir. Putra, Edius, dan juga Hafiz, terima kasih sudah hadir di studio kita. Dan juga terima kasih pemirsa di rumah sudah bergabung bersama kami dalam program Halo Lampung kita sore hari ini dengan tema sukseskan pilkada secara jujur dan adil. Jangan lupa 15 Februari 2017 untuk Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Lampung Barat, silakan datang ke TPS. Saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.